pasangan Anda. Namun ternyata ada banyak pengalaman pertama mengharukan yang bisa Anda lihat dari kisah-kisah ini. Contohnya, bagaimana saat sang ibu yang tunanetra sejak kecil bisa melihat sang bayi yang baru saja dilahirkannya. Dan bagaimana bisa seorang nenek yang baru pertama kali melihat lautan saat usianya sudah mencapai 100 tahun. Nah, kira-kira seperti apa kisah-kisah mengharukan lainnya? Saksikan informasinya berikut ini. Mendengar untuk pertama kalinya merupakan pengalaman luar biasa yang dialami bocah laki-laki berusia 5 tahun ini. David Orekov yang berasal dari Saint Petersburg, Seattle menderita tunarungu dan autis sejak dia dilahirkan. Beberapa dokter mengatakan seorang anak tunarungu yang juga menderita autis akan membutuhkan perawatan khusus yang lebih intensif karena seorang yang menderita autis memiliki respon yang lebih lambat dibandingkan anak lainnya. Namun hal itu tidak mematahkan seorang Elizaveta Colbert. Dia terus memupuk harapan hingga akhirnya menuju All Children's Hospital untuk melakukan implan koklea. Nyatanya, apa yang dilakukan Elizaveta dan suami membuahkan hasil yang mengembirakan. Setelah implan tersebut diaktifkan, dia melihat senyuman dari wajah David dan selanjutnya diikuti tawa setelah sang ibu memanggilnya. Berkat implan koklea tersebut, David bisa mendengar suara sang ibu untuk pertama kalinya. David kini mulai bereaksi terhadap suara-suara yang didengarnya, mulai dari suara sang ayah, suara air mengalir di wastafel, hingga suara dentung alat musik drum yang kini sangat disukainya. Melihat bayi yang baru saja dilahirkan merupakan pengalaman terindah bagi seorang ibu. Namun bagaimana jika kita seorang ibu yang menderita tunanetra sejak kecil? Hal itu mungkin saja menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Tetapi berkat sebuah kacamata berteknologi tinggi, Kathy Bates asal Ontario ini bisa melihat bayinya untuk pertama kali setelah beberapa jam melahirkannya. Padahal Kathy didiagnosa menderita penyakit Stargardt, kondisi genetik yang menyebabkan dirinya tidak bisa melihat sejak berumur 11 tahun. Namun dengan bantuan kacamata eSight, Kathy bisa melihat bentuk dan wajah bayi yang dilahirkannya. Kathy berkata, saat saya pertama kali mendapatkan kacamata tersebut, saya benar-benar siap untuk memakainya. Saat melihat bayi saya memiliki kaki panjang seperti suami saya dan bibir yang mirip seperti saya. Kacamata tersebut membuatnya memiliki pengalaman baru berkeluarga yang luar biasa dan telah membuat saya jatuh cinta kepada bayi saya. Kacamata tersebut juga dikatakan telah mengubah hidupnya karena membuat segalanya lebih mudah dalam melakukan segala hal. Mulai dari merawat bayinya, pergi ke minimarket, atau menyelesaikan tugas lain yang sebelumnya sangat sulit dilakukan. Kacamata ini sendiri pertama kali diluncurkan tahun 2013 lalu dengan harga $15.000 Amerika Serikat atau sekitar 194 juta rupiah. Selain melakukan banyak sosialisasi tentang kacamata tersebut, perusahaan kini juga turut melakukan kegiatan penggalangan dana bagi para tunanetra yang ingin memiliki kacamata tersebut. Kisah mengharukan selanjutnya merupakan cerita milik Sun Bin yang pertama kali bertemu dengan ayah kandungnya setelah 24 tahun mengalami penculikan. Ayahnya dan Sun Bin akhirnya dipertemukan di sebuah kantor polisi setelah DNA Sun Bin dinyatakan cocok dengan sang ayah. Tak kuat menahan haru, pria berusia 28 tahun tersebut sampai pingsan ketika dipeluk oleh sang ayah. Pertemuan mengharukan tersebut akhirnya terwujud berkat usaha sang anak yang mencari orang tua kandungnya sejak tahun 2010. Awal mula hilangnya Sun Bin sendiri terjadi di sebuah pasar di daerah Chengdu, Tiongkok. Pada saat itu, sang ayah sedang sibuk berjualan sayur dan melayani pelanggan. Setelah itu, dia tidak bisa lagi menemukan sang anak di mana-mana. Rupanya, Sun Bin dijual kepada seorang pasangan yang tinggal di kota Suzhou. Setelah itu, Ku dan Lo, kedua orang tua Sun Bin, menghabiskan 4 tahun berkeliling Tiongkok untuk terus mencari sang anak. Namun pada tahun 1995 mereka menyerah dan berhenti mencari Sun Bin. Mereka akhirnya juga dikaruniai seorang anak perempuan.
Walaupun begitu, sang ibu masih saja mengalami kesedihan hingga akhirnya meninggal pada tahun 2011. Bisa bertemu dengan ibu kandung dan menciumnya kapan saja merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang anak. Namun hal tersebut baru bisa dilakukan oleh Charles Bruce Bates saat usianya mencapai 73 tahun. Hal tersebut dikarenakan kakek yang lahir tahun 1941 ini diadopsi tepat setelah sang ibu melahirkannya. Akhirnya pada tahun 1964 Charles memulai pencarian sang ibu, namun tidak pernah berhasil menemukannya. Hingga melalui sebuah situs ancestry.com, pada tahun 2013 Charles menemukan jejak sepupu Pauline dan kemudian menemukan sang ibu. Setelah itu pun Charles dan ibunya berkomunikasi dan akhirnya memutuskan untuk bertemu sampai Charles bisa mencium sang ibu untuk pertama kalinya. Charles sendiri sangat bersyukur karena memiliki dua hal terbaik di dunia, yaitu sang ibu kandung dan orang tua yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Like it was yesterday when I saw your face. Berwisata ke pantai atau sekedar melihat pemandangan laut adalah hal yang biasa kita lakukan. Namun tidak bagi seorang nenek berusia 100 tahun ini. Melihat lautan merupakan pengalaman pertama kali yang luar biasa yang baru saja dialaminya setelah dia berusia 100 tahun. Robbie Holt merupakan seorang nenek yang berasal dari Giles County, Tennessee. Selama hidupnya dia habiskan untuk memetik kapas, mengurus peternakan, dan merawat keempat anaknya. Hingga akhirnya saat usianya genap berusia 100 tahun, dia memiliki keinginan untuk melihat laut dan menyentuhkan kakinya ke dalam air laut. Mendengar hal itu, para pengurus panti tempat tinggalnya pun menghubungi organisasi non-profit Wish of a Lifetime. Dan akhirnya Robbie bisa mendapatkan paket perjalanan gratis ke Teluk Meksiko di mana hotel dan pantai telah tersedia cuma-cuma hanya untuknya. Saat pertama kali dibawa ke pantai, dia hanya bisa terdiam dan menjejalkan kakinya ke air laut. Dia berkata tidak ada yang seperti ini di Giles County, dan selanjutnya hanya menatap dan memandangi lautan tanpa berhenti. Air terjun Niagara merupakan destinasi wisata yang terkenal di Amerika. Namun lokasi ini melebihi destinasi wisata bagi seorang Will Gadd. Air terjun Niagara merupakan tempat yang dia jadikan untuk kegiatan pendakian. Dan Will Gadd merupakan orang yang mempunyai pengalaman pertama kali memanjat air terjun Niagara. Berkat keberhasilannya memanjat air terjun raksasa tersebut, Will dianugerahi sebutan Nat Geo Adventure of the Year tahun 2015. Dia dianggap sebagai salah satu pemanjat handal dan diakui dunia. Will melakukan pendakian tersebut selama 3 kali dengan waktu pendakian rata-rata selama 1 jam. Will mengatakan banyak hambatan yang dia lalui hingga akhirnya dia mengalami hipotermia di hari terakhir. Walaupun begitu, hal tersebut merupakan pengalaman bersejarah karena dialah orang yang pertama mendaki air terjun Niagara. Itulah tadi kisah-kisah pengalaman pertama kali yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebuah taman kota di San Diego, Amerika Serikat digunakan sebagai tempat berbagai pertunjukan dan bahkan memiliki 15 museum di dalamnya. Penasaran seperti apa taman kota tersebut? Saksikan informasinya dalam taman-taman kota di dunia hanya di Spotlight setelah yang satu ini.